Ini suasananya enak, ini adem, berkabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian Gunung Muria, lintas dari Plukaran turunnya ke air Tiga Rasa. Untuk kali ini kita sudah sampai part kedua atau part dari Argo Jembangan menuju Argo Piloso. Kita akan melewati jalur saddle. Jadi dari Argo Jembangan kita turunnya ekstrim, itu langsung mendekati 80 derajat, kemudian naik langsam sampai ke Argo Piloso. Untuk penampakan jalur yang dilalui Mas Ramo seperti ini, bentuknya mirip segitiga ya. Kita naik dari kanan, turun di sebelah kiri. Untuk jalur saddle-nya kurang lebih seperti ini. Ini kita dari puncak Argo Jembangan, kita akan langsung turun di turunan paling terjal pada jalur saddle ini, yaitu turunan yang menuju puncak Argo Jembangan. Kalau dari arah Argo Piloso ya, karena kita ini dari Argo Jembangan, berarti kita ke arah Argo Piloso langsung turun ekstrim sekitar 80 derajat, hampir mendekati 90 ini. Cuman ini karena banyak akar merana, jadi nggak terlalu ekstrim. Dan kita akan melewati jalur kayak jembatan, itu kanan kiri jurang. Ini jalur Punggungan Naga atau jalur saddle-nya Argo Duo Argo. Setelah turun tajam tadi, kita akan naik langsam dan diselingi tanjakan-tanjakan 80 derajat, tapi nggak sepanjang di Argo Jembangan tadi. Nah, ini kita juga ketemu tanjakan tajam, cuman nggak setajam tadi. Ini juga terus kanan kiri jurang, dan di sini full hutan lumut atau hutan tundra kalau Pak Tika menyebutnya. Dan di ujung itu puncak Argo Piloso, dan kita ngecamp di situ. Sebenarnya kalau di sini cerah itu bagus, bisa melihat sunset. Cuman pas kita datang itu lebih banyak kabutnya, terbukanya sangat sedikit, jadi nggak terlalu terekspos atau terdokumentasi sunsetnya. Alhamdulillah, setelah sholat makan dan istirahat, dia bagian perjalanan ke puncak Argo Piloso. Dari
dari sini langsung ke arah puncak Argo Bulato. Masih kebayang insya Allah kita 1 sampai 2 jam. Itu Pak Dika senior dari Blitar lagi mendokumentasikan perjalanan, dan Pak Dika ini juga punya channel YouTube, bisa di subscribe dan di like postingan-postingan beliau di channelnya yang ini, Pajero Trip 789 Adventure. Kembali ke cerita pendakian kali ini. Jadi Gunung Muria ini ada banyak puncak ya, ada sekitar 32 atau 33 atau lebih. Ada puncak-puncak itu yang ada yang sudah ada namanya dari zaman dahulu, ada juga yang baru dikasih nama. Jadi Mas Ramu itu punya temen senior dari Pati juga, Pak Wildan namanya beliau, dan grupnya itu suka menjelajahi Muria. Semua puncak-puncak Muria dijelajahi, semua jalur dijelajahi, baik itu jalur yang sudah ada atau belum ada, kemudian dipetakan gitu. Dan kali ini Mas Ramu mencoba menjelajahi 2 puncak, Argo Jembangan dan Argo Piloso. Ini salah satu puncak yang sudah biasa didaki pendaki ya. Mas Ramu sebenarnya suka dengan Gunung Muria, cuman karena jarak dan rute yang tidak sinkron jadi agak gimana gitu kalau arah Muria. Jadi kalau bisa nyampe Muria ini hampir dibilang suatu keajaiban buat Mas Ramu ya maksudnya. Soalnya selama ini Mas Ramu kan seringnya ke arah Temanggung, Wonosobo sama Solo. Ini kita langsung ketemu turunan ini, agak lumayan dengan kemiringan yang lumayan tajam ini, cuman masih aman insya Allah karena masih banyak pegangan dan belum perlu 4 WD. Kita masih bisa berjalan normal dan sesekali bisa megang pohon di kanan kiri kalau diperlukan. Tapi ini Mas Ramu masih bisa tanpa tangan, cukup dengan bantuan trekking pole untuk menjaga keseimbangan badan. Karena kan tangan kiri Mas Ramu megang kamera. Tipe tanahnya di sini tanah gembur coklat, tapi enggak gembur-gembur amat sih. Ya mungkin karena sudah sering dilewati orang, jadi agak keras ini jalurnya. Kalau yang kanan kiri ini pasti gembur sekali kalau diinjak meropol gitu. Ini Mas Ramu mengikuti Pak Deka karena Pak Deka yang sudah sering kesini, bukan sering sih, beberapa kali kesini. Kalau Mas Ramu kan baru pertama kali kesini. Suasana hutannya enak ya, adem, rimbun, dan basah ini. Cuaca ini alhamdulillah aman, tidak hujan. Basahnya karena kabut ya. Walaupun tadi sempat hujan sih waktu kita isoma di puncak Argo Jembangan. Ini jalanan menurun, Pak Deka sudah di bawah, ini Mas Ramu giliran turun. Jadi ini kita sering bergantian syuting ya, waktu Pak Dika turun Mas Ramu syuting, waktu Mas Ramu turun di syuting sama Pak Dika. Untuk Gunung Muria sendiri ini
berada di wilayah 3 administrasi ya. Jadi Gunung Muria ini berada di perbatasan antara Kabupaten Kudus di sebelah barat dan selatan, kemudian di selatan di tenggara berarti. Tenggara dan timur itu ada Kabupaten Pati, dan di sebelah utaranya Gunung Muria itu ada Kabupaten Jepara. Memang gaya kaos gak iso ngetak HP ini. Dewi apa? Gaya kaos gak iso ngetak HP lek mau kelambingan iki. Oh iya iya iya. Paham paham. Ini satu kan lek di aku kan gak iso to, Mas. Tapi kemudian ya. Jadi kayaknya entar tak. Sing tadi toke ning kene iso juga. Jadi gak iso. Yang kemarin bawa ke Keluk, yang Penanggungan bukan itu kan? Sing toke sing mana iki jarak pendek terus pakane. Oh, Tadi cilik tak. baik. Jadi ini tadi Pak Deka itu cerita kalau beliau itu lebih suka pakai baju yang banyak sakunya, atau sekarang beliau lebih suka pakai bareback karena banyak kantongnya. Jadi bisa ngantongi HP, ngantongi air minum gitu. Kalau pakai kaos kan nggak ada kantongnya. Itu juga salah satu alasan kenapa Mas Ramu lebih suka pakai kemeja daripada pakai kaos kalau trekking, karena kemeja kan ada kantongnya di dada. Karena Mas Ramu suka ngantongi barang-barang semacam tisu, kemudian permen, sarung tangan ini, kemudian benda kecil-kecil kayak baterai ya, baterai buat kamera gitu ya. Jadi yang sering keluar masuk itu udah kalau baju kita banyak kantongnya. Ini kita sudah sampai di turunan paling terjal, turunan terjal dan panjang ini yang Pak Deka tadi cerita di puncak. Kita akan melewati turunan paling terjal dan paling panjang di jalur saddle ini. Ini Pak Deka turun duluan. Di sini sudah ada talinya di beberapa titik. Ada kali. Ada talinya dulu gak ada. Sekarang ada talinya. Ini ada talinya bekas putus pak. Iya. Pohon ini ada bekas tali. Itu tadi tali. Talinya yang ini putus. Oh, Yang atas ini loh. Ini ada bekasnya. Jadi di jalur ini kata Pak Deka dulu tuh nggak ada talinya, tapi sekarang ada talinya. Ternyata talinya itu bukan di beberapa titik, tapi lumayan panjang. Cuman di beberapa titik itu putus, jadi kesannya talinya nggak full. Sebenarnya dari atas itu sudah ada talinya. Ada bekas putusan tali sih. Tali putus maksudnya, bukan putusan tali. Ada tali pendek ditalikan di pohon dan dia pendek, kemudian nggak ada sambungannya yang sambil nyuting Pak Deka ini. Pak Deka masih menuruni jalur miring dan terjal. Di sini anginnya agak kerasa mulai kencang ya. Nah kalau angin kencang plus kabut itu biasanya kerasa seperti hujan nanti. Padahal itu aslinya nggak hujan. Kabut itu kan air embun.
bukan uap air itu kabut, kayak awan-awan putih itu isinya air. Nah, ketika kabut itu terkena angin, airnya itu jadi bergerak lebih cepat dan lepas dari kabut. Jadi yang semula uap itu berubah menjadi butiran-butiran air seperti hujan. Akhirnya kerasa seperti hujan. Ini Mas Ramu masih nunggu giliran turun. Ketika dulu yang turun sampai bawah, baru nanti Mas Ramu turun. Karena Pak Deka juga mau ngambil gambar ketika Mas Ramu menuruni tebing ini. Kita kasih backsound dulu aja ya sambil tunggu POV yang baru atau yang penting kita sampaikan. Ini kita skip langsung jalur datar di mana kanan kiri jurang. Untuk video Mas Ramu menuruni tebing tadi bisa dilihat di channelnya Pak Deka. Mungkin yang konten sampean mau cerita. Iya. Jadi pun kopi. Oh, ini nekat. Jadi ini kita di punggungan dan di kanan kiri tuh di kanan tuh ada kayak jalan warlock dan Pak Deka berasumsi kalau jalan-jalan seperti itu dilalui orang-orang yang suka eksplorasi seperti teman Mas Ramo yang suka explore Muria. Jadi jalan-jalan model gini dilalui kanan kiri. Kalau bagi Mas Ramo kan agak ekstrim, tapi bagi mereka itu jalan biasa, mereka lalui saja, terabas saja. Ini kita harus mepet kanan karena jalannya miring dan sebelah kiri itu langsung jurang. Kalau kepleset langsung nyemplung jurang gitu. Ini kita ketemu jalan datar dan aman lagi walaupun kanan kiri tetap jurang. Kali ini kita nemu kaos dan celana. Ini kelihatannya masih baru ini. Kemungkinan orangnya baru lewat, nggak tahu ini jatuh atau sengaja ditaruh di sini. Kemudian mereka turun ke jurang kanan kiri itu. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place.
ini kita masih terus menyusuri jalan setapak di atas punggungan. Untungnya ini vegetasinya agak rapat ya, kanan kiri, jadi kita nggak terlalu inggrang-inggring. Soalnya kanan kiri ini benar-benar blank, seperti penampakan di awal video animasi 3 dimensi. Kita akan melewati punggungan yang kanan kiri kurang lurus. Cuman karena di sini vegetasinya rapat, jadi nggak terlalu terasa sensasi menakutkannya. Tapi misalkan jatuh ya tetap aja akan wow. Jadi kembali cerita tentang outfit pendakian. Jadi kalau anak-anak UL itu kan suka pakai celana pendek dan kaos karena mereka mikirnya itu lebih ringan. Kalau Mas Ramu nggak terlalu suka pakai celana pendek dan kaos karena Mas Ramu kan suka ngantongi barang-barang, jadi lebih suka pakai celana panjang gini yang ada banyak kantongnya. Kantong itu bahasa Indonesianya saku ya, banyak sakunya. Selain celana panjang itu lebih aman dari suket-suket yang bikin gatel di kaki dan lebih aman dari batu-batu dan serangan pacet juga. Kemudian kalau atas Mas Ramo juga nggak terlalu suka pakai kaos, lebih milih pakai baju lengan panjang gini, karena kalau baju lengan panjang kalau kita gerah tinggal diluntung lengannya. Luntung itu digulung lengannya sehingga jadi lengan pendek. Kemudian baju model gini kan banyak kantongnya tuh biasanya depan itu ada 2 di dada kanan kiri, kemudian di balik kantong itu juga ada kantong persembunyian dari larikan. Nah, larikan ini biasanya bisa buat nyimpen HP. Ya selera masing-masing, itu nggak bisa dipaksakan. Ya tergantung selera dan kenyamanan masing-masing saja. Tapi kalau bicara tentang keamanan harusnya standarnya seperti Mas Ramu pakai ini atau seperti Pak Deka pakai itu. Jadi bajunya kan, apalagi kalau bajunya Pak Deka itu kan tebel itu, dia itu anget dan aman dari gesekan-gesekan gitu, gesekan dengan pohon dan duri, dan aman juga dari serangan lintah itu. Apalagi itu ada kayak cincin putih itu kan reflektor, jadi gampang ditemukan kalau dia itu sembunyi di, atau bukan sembunyi, bila terjadi kesalahan gampang ditemukan atau tersesat itu. Di sini kita masuk kawasan hutan lumut. Ini Mas Ramu nemu kayak lumut, kalau Pak Deka bilangnya tundra. Nah ini ada banyak lumut. Ini Pak Deka mau video lumutnya untuk diposting di YouTube-nya Pak Deka. Bisa dilihat di YouTube-nya Pak Deka, pendakian Gunung Muria ini dengan judul Do Hiking Pendaki Muria kalau nggak salah. Itu ada banyak seri video yang beliau upload, terutama yang versi shortnya. Ini kita langsung skip, langsung melewati jalan yang lebih sempit. Ini kanan kiri benar-benar jurang. Ini kameranya real ya, videonya. Ini coba kita ukur lebarnya, ini nggak sampai 1 trackball, berarti ini sekitar 1 meter. Soalnya kan ini trackballnya Mas Ramu di setting 125. Kalau turun biasanya Mas Ramu setting maksimal 135, kalau naik ini ya sekitar 1 sampai 115 atau 125 tergantung kemiringannya. Kita kasih backsound lagi ya sambil nunggu POV yang baru lagi yang mungkin perlu diinformasikan. If you try, you just might get a little bit of
The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. If you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Ini kita ketemu tanjakan lumayan terjal lagi, dan Pak Dika sepertinya kelelahan, beliau istirahat sejenak. Ini kamera Mas Ramu juga nyantol di dahan. Jadi kita istirahat sejenak sebelum lanjut lagi. Nah, ini kita skip, kita ketemu tanjakan terjal lagi. Jadi model pelana kudanya ini turun dari Argo Jembangan langsung turun Drojok tajam, kemudian naik langsam menuju Argo Biloso dengan diselingi tanjakan-tanjakan terjal semacam ini. Tanjakan terjal tapi pendek sehingga panjang, jadi masih manusiawi lah insya Allah. Suasananya juga seperti ini sadu, dengan kita ditemani kabut dan hawa dingin dan angin agak kencang tapi kencang tidak seperti itu. Jadi ini agak basah, terasa seperti hujan padahal aslinya nggak hujan. Kalau dilihat dari kabutnya ini kan agak cerah itu, jadi di balik kabut itu sebenarnya matahari bersinar sangat terik. Kita ini seperti di dalam kabut. Ini ketemu tanjakan terjal lagi, jadi ini banyak kita skip langsung ketemu tanjakan terjal, karena kebanyakan konturnya ya kayak tadi langsam, kanan kiri jurang. Ini Pak Deka lagi merambat naik di tanjakan terjal. Sekarang giliran Mas Ramu naik, langsung skip, kita ketemu jalan datar lagi. Ini agak berobos, ada kayak apa pohon melintang. Ini kita harus melipir lagi, mepet agak kanan karena jalan miring. Jadi beberapa titik itu jalannya miring ke arah jurang, jadi kita harus mepet ke arah tebing biar aman. Ini kita akan naik lumayan terjal lagi ini depan. Mas Ramu siap-siap dulu. Nah, ini agak merambat kalau tanjakan terjal kayak gini ya, kita harus 4 WD, 2 tangan ikut mendaki. Apalagi kalau kamera harus sampai diselehkan, itu berarti lumayan terjal. Dan kita langsung naik, dan kanan kiri masih terus jurang di jalur pelana kuda antara Argo Jembangan Argo Biloso ini. Nah, ini sebenarnya ada tanjakan terjal lagi, cuman ini Mas Ramu lupa membuat apa POV-nya ke arah Pak Deka, malah mengarah ke Pak Mas Ramu sendiri. Ini harusnya kameranya menghadap ke sebaliknya, bisa nyuting Pak Deka lagi merambat di jalur ekstrim. Nah itu, nah kita syuting. Wah, ternyata sudah sampai atas Pak Dekanya. Nah, tidak ke syuting pas dari bawah.
reckoning's here, the sound of deafening fear. Don't die if you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a Ini karena jalan menurun, ini trackpole-nya Mas Ramo dipanjangkan dulu sebelum turun. Jadi kalau turun ini trackpole-nya kita pakai mode panjang biar bisa ngerem. Kalau kita naik mode pendek buat jangkauan. Dan ini sudah panas kan, di sebelah kirinya Mas Ramo itu ada sinar matahari. Jadi di sisi sini kelihatannya kabutnya sudah enggak terlalu tebal, beda dengan yang di sisi tadi, belakang tadi. Kalau yang awal-awal tadi kan kabutnya tebal, jadi matahari nggak bisa masuk. Kalau yang di sini matahari sudah bisa masuk, kabutnya nggak terlalu tebal. Jadi di sini kita mulai ketemu pohon pisang. Itu sebelah kanan jurang lurus, itu blank. Saya agak mepet kiri jalannya. Kata Pak Dika, besok pas turun ke arah Tiga Rasa itu kita akan melewati hutan pisang. Kalau ini tadi kan kita cuma ketemu satu pohon pisang hutan. Kita mulai masih turun ini, jadi agak sedikit rolling ya. Dan di depan itu jalannya sudah naik lagi ternyata. Ini tanamannya didominasi oleh paku-pakuan dan lumut, makanya Pak Deka menyebutnya dengan hutan tundra. Tapi umumnya sih kalau di pendakian disebut sebagai hutan lumut, bukan hutan tundra. Tapi ya sama aja sih, itu kan satu ekosistem. Lumut, tundra, sama paku, dia hidup di daerah lembab dengan cahaya matahari yang minim. Ini kita nanjak lagi sekarang. Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Don't die if you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E. Kita buat titik ini apa dalam buatnya. Ini kita ketemu pertigaan. Yang ke kiri atau ke bawah itu ke arah air Tiga Raksa. Kalau udah ketemu pertigaan ini berarti tandanya sudah mendekati puncak Argo Biloso. Ini sebenarnya sudah masuk kawasan puncak, cuman belum kelihatan puncak aslinya di depan sana. Ini Mas Ramu melihat HP dulu, mau membuat titik POV pertigaan sebelum lanjut jalan lagi. Tapi Pak Deka jalan duluan daripada nunggu Mas Ramu. Kalian ini Mas Ramu juga membuat beberapa foto buat dokumentasi juga. Jadi memang tadi Mas Ramu nyuruh Pak Deka jalan duluan aja. Nah ini memang agak lama Mas Ramu membuat dokumentasi di pertigaan ini.
begins here. The sound of deafening fear. Don't die if you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Don't die if you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. Don't die if you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. Ini kita sudah nyampe di trek terbuka dengan kanan kiri ilalang. Kalau model terbuka ini berarti kita sudah mendekati puncak yang aslinya, dan di depan sudah nampak bendera. Nah, ini dia puncak Argo Piloso. Kita akan ngecamp di sini. Kita nyari tempat untuk naruh tas dulu sebelum lanjut nyari tempat buat mendirikan tenda. Kita disambut lautan awan itu sebelah kiri, cuman saya nggak ada pemandangan karena full kabut. Kalau nggak ada kabut itu di depan harusnya kota Kudus. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Nanti di akhir kita tutup dengan video time lapse sunset dan lautan awan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just